Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Syukur kepada Bapa di surga, kita berjumpa lagi untuk bersekutu dan beribadah di persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Eklesia di DKI Jakarta. Sebelum mengawali ibadah, mari bersaat teduh sejenak. Amin. Pemberita firman pada kesempatan sore hari ini adalah Ibu Tri Esti Handayani Herbawal. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya dengan menyanyikan kidung pujian dari Gita Bakti 10 bait 1-3. Kupuji Yesus Tuhanku. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di sore hari ini karena Tuhan sudah izinkan kami boleh berkumpul beribadah dalam ibadah PKP sore hari ini. Dan berkati Tuhan Yesus, Ibu Tri Esti Handayani sebagai pelayan firman, dan juga kami semua yang hadir ibu-ibu saat ini, supaya kami boleh mendengarkan dan mendapatkan firman dan menguatkan iman percaya kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan kesalahan dan dosa yang kami lakukan, supaya kami layak menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari ibu-ibu, kita akan memasuki pelayanan firman. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan kali ini. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Karena itu Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan dari firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah ketika kami sudah merenungkannya, kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan, dan karena itu mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu, itulah firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita. Demikianlah, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini diberi judul resep melayani. Ketika kita memikirkan tentang kata resep, ibu-ibu pasti familiar dengan berbagai macam resep makanan, resep masakan, dan lain-lain. Perlu kita pikirkan lagi tentang apakah benar resep itu hanya berkisar berkaitan tentang makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa sih yang menjadi resep untuk melayani. Mari kita perhatikan tentang situasi kita di masa pandemi seperti ini. Saya memperhatikan ada hal-hal yang unik dan baik dan positif yang muncul di masa pandemi COVID-19 ini. Yaitu tiba-tiba banyak bermunculan ibu-ibu yang berjualan makanan online. Ada yang bikin dessert box, 1 box, ada tiramisu, ada strawberry cheesecake, apalah macam-macam itu yang namanya lucu-lucu gitu ya. Terus ada yang jualan frozen food, makanan-makanan beku dan seterusnya. Kok ya tiba-tiba muncul banyak orang berjualan secara online. Barangkali situasi yang kepepet yang menyebabkan para ibu kemudian menjadi kreatif. Kita mesti bangga ibu-ibu, sebab para ibu itu memang kalau minjem istilahnya Bu Tejo itu solutif orangnya gitu ya. Mencari jalan keluar di tengah-tengah masalah yang agak menyulitkan. Tentu ada lagi masalah lain, misalnya kayak anak-anak sekolah di rumah, ibu-ibunya jadi pusing ngikut-ngikut belajar. Tetapi yang karena kita lagi ngomongin soal resep, maka kita akan belajar tentang bagaimana resep makanan ini. Nah, dari manakah kira-kira ibu-ibu bisa punya keberanian untuk jualan? Memang sih jualannya masih di lingkungan teman-teman, misalnya ibu-ibu di sektor 1 masukin ke WA grup sektor 1, saya punya ini, punya itu gitu ya, terus ada yang beli dan seterusnya. Di komplek perumahan saya tiap hari ada yang jualan. Ibu-ibu gado-gado ready ya, 10.000 per bungkus, bisa diantar, bumbu bisa dipisah. Ada juga yang ibu-ibu mari menabung emas, antam 0,5 gram dan seterusnya. Ada yang jualan ibu-ibu ini ada kue-kue, panada, pisang goreng coklat dan seterusnya. Di taman ya, di bundaran dan seterusnya. Ibu-ibu itu kreatif. Tapi dari mana ibu-ibu punya keberanian, rasa percaya diri untuk mempromosikan jualannya? Padahal sebelum masa pandemi nggak ada yang begitu. Ya itu tadi, ilmu kepepet. Kalau udah kepepet,
Ya macam-macam sih penyebab kepepetnya, karena perlu tambahan dana sebab gara-gara pandemi gajinya menjadi dikurangi karena nggak kerja di kantor, jadi transportnya dikurangin gitu. Banyak orang mengalami hal itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah orang-orang yang karena kepepet itu kemudian bertindak di luar kebiasaan, itu karena dia mampu membangun rasa percaya diri. Tadinya nggak percaya diri dengan rasa masakannya, tapi kemudian memberanikan diri untuk didisplay, lalu disajikan, lalu difoto, lalu ditawarkan. Apakah orang-orang yang jualan di luar itu ketika menawarkan kepada saya misalnya, masakannya pasti lebih enak dari saya? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi kita memberi apresiasi terhadap orang yang punya keberanian untuk melakukan hal itu. Ya saya sih beli juga gado-gado sekali-sekali. Oh iya saya mau, diantar 10.000. Bumbu dipisah, makan 2 kali siang sama malam. Jadi hari itu saya makan 2 kali 10.000. Kan lumayan murah. Rasanya biasa aja. Biasalah secara umum gado-gado ya begitu. Tetapi yang patut dipuji adalah keberanian untuk mengambil langkah. Saya mau lakukan ini. Keberanian untuk memulai sesuatu yang tadinya tidak biasa atau tidak bisa dilakukannya. Saya sih memberi kredit istimewa untuk para ibu, sebab biasanya ibu-ibu yang begitu. Kalau bapak-bapak lebih banyak gengsinya. Kita ngomongin bapak-bapak, mumpung bapak-bapak nggak ikutan di sini. Jadi kita bisa menilai bahwa dalam situasi tertentu rasa percaya diri itu bisa ditumbuhkan, bisa muncul untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Apakah ini akan bertahan lama? Itu lain cerita, karena ini akan bicara soal bisnis, peluang, persaingan, dan lain-lain. Tetapi kita akan melihat bagaimana hal itu terjadi dalam situasi di mana kita sebetulnya tidak tahu harus melakukan apa, tetapi kemudian kita nekat, berani, percaya diri, dan kemudian kita jadi tahu untuk melakukan apa. Nah itulah kira-kira yang kemudian bisa kita amati dari yang dialami oleh Yeremia yang kita baca. Kita baca tadi Allah meminta Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya. Kata-kata Allah untuk disampaikan kepada umat. Tetapi Yeremia menolak dan mengatakan 2 hal. Yang pertama tidak pandai bicara, yang kedua adalah masih muda. Mari kita amati apa yang terjadi ketika kita mendengar, melihat, mengetahui Yeremia berkata dia tidak pandai bicara. Apa yang dimaksud dengan tidak pandai bicara? Yang dimaksud oleh Yeremia tidak pandai bicara adalah barangkali dia bukan orang yang supel, orang yang ramah, orang yang bisa memulai sebuah percakapan, orang yang memiliki kemampuan public speaking. Barangkali itu yang ada dalam pikiran Yeremia ketika Allah meminta dia untuk menjadi penyampai firman-Nya. Dalam pandangan Yeremia, orang-orang yang pantas untuk menjadi perpanjangan lidah Allah adalah orang yang harus memiliki kualifikasi itu. Orang yang karismatik, baru berdiri aja orang udah takut misalnya. Orang yang punya kemampuan public speaking, kalimatnya persuasif seperti salesman. Salesman MLM biasanya begitu. Ayolah Bu, bisa kok, gitu-gitu terus kan. Desek-desek. Kalau pergi ke Mangga 2 kan zaman orang kita belum pandemi kan, ya Ibu ada nih kaosnya, ukurannya ada kok, warnanya ada kok, segala ukuran. Nah kan begitu, itu kan kemampuan public speaking. Bagi Yeremia, salah satu kriteria untuk menjadi penyampai firman Tuhan adalah orang yang punya kemampuan itu. Kalau tidak, berarti nggak cocok. Yang kedua adalah masih muda. Yeremia berkeberatan kalau dia diminta karena dia merasa masih muda. Ya ibu-ibu sih seneng ya kalau dibilang masih muda gitu. Biarpun rambut udah 2 warna, tapi kalau ada yang bilang masih muda kayaknya bangga banget. Tapi Yeremia nggak mau, dia nggak mau menjadi penyampai firman Allah karena dia menganggap dirinya masih muda. Apa yang artinya dimaksud dengan masih muda? Barangkali yang dimaksud oleh Yeremia dengan masih muda adalah dia kurang pengalaman. Dia masih perlu belajar dari orang lain. Jangan saya Tuhan, yang lebih baik dari saya ada.
Jangan saya Tuhan, karena yang lebih hebat dari saya ada. Jangan saya Tuhan, tolong please jangan saya. Sebab yang umurnya secara harafiah, umurnya lebih tua dari saya banyak. Itu dua keberatan Yeremia. Sampai di sini mari kita lihat diri kita pribadi. Kita punya nggak keberatan itu ketika Allah meminta kita untuk menjadi pelayan Tuhan? Ketika Allah meminta kita untuk ikut dalam berbagai kegiatan pelayanan, apakah kita mengajukan dua syarat itu? Jangan saya karena saya begini, jangan saya karena saya begitu. Nggak usah dijawab. Kan itu pertanyaan dalam hati ya, jadi jawabnya dalam hati aja supaya nggak ada yang tahu. Ibu-ibu yang bekerja, ingat nggak dulu waktu ngelamar pekerjaan? Atau ibu-ibu yang punya anak baru lulus, terus sedang berusaha melamar pekerjaan. Dicari karyawan, persyaratannya A, B, C, D, E, F, G. Salah satunya adalah misalnya memiliki pengalaman di bidangnya, minimal berapa tahun. Berusia antara segini sampai segini, ada syaratnya. Oh iya betul, untuk sebuah pekerjaan perlu kualifikasi itu. Yes, saya setuju. But, kalau semua perusahaan meminta orang yang sudah berpengalaman, lalu yang belum berpengalaman cari pengalaman di mana? Karena nggak ada perusahaan yang menerima dia. Karena itu biasanya ada perusahaan juga mengatakan fresh graduate boleh, artinya yang baru lulus juga boleh, artinya belum punya pengalaman nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang melamar pekerjaan karena belum punya pengalaman dan diterima, saat itulah dia harusnya mencari pengalaman. Supaya kemudian ketika dia mencari pekerjaan di tempat lain untuk meningkatkan kesejahteraannya, dia sudah punya pengalaman itu. Kembali kita kepada Yeremia, apakah yang seperti itu yang dipandang Yeremia untuk menjadi pelayan Tuhan? Apakah Tuhan meminta seperti itu? Enggak rasanya. Sebab Tuhan tidak meminta daftar riwayat hidup kita. Mengapa Tuhan tidak meminta daftar riwayat hidupnya kita atau Yeremia? Karena Tuhan tahu Yeremia itu siapa. Karena Tuhan sudah tahu dia, sudah mengenal dia. Coba kita baca di ayatnya yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi ya udah Yeremia, kamu nggak usah rese-rese, nggak usah bilang aku ini nggak pengalaman, aku ini masih muda. Wey, Yeremia, sebelum kamu lahir aja aku udah tahu kamu itu siapa. Jadi alasan Yeremia tentang yang pertama bahwa dia tak pandai bicara, dia tidak punya pengalaman. Yang kedua tadi alasannya itu tidak masuk dalam kriteria Tuhan. Tuhan tidak meminta Yeremia untuk menjadi seorang yang bukan dirinya. Allah tidak meminta Yeremia menjadi orang yang bukan dirinya. Allah meminta Yeremia menjadi Yeremia yang bagaimana? Yaitu yang gak pandai bicara itu. Allah minta Yeremia gimana? Ya kak, saya butuh yang masih muda seperti kamu, yang bahkan mungkin belum berpengalaman. Jadi begitulah yang terjadi dengan Yeremia. Nah ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita kan baru saja menyelesaikan pemilihan Pelkat. Pengurus PKP sudah terpilih. Kaitannya apa Yeremia dengan para pengurus yang sudah terpilih? Yang pertama nih saya mau menyampaikan bagi ibu-ibu yang bukan pengurus. Stop untuk berpikir bahwa pengurus itu harus orang yang sudah paling hebat. No. Allah memilih Yeremia karena Yeremia justru tidak hebat. Jadi anggota PKP mohon untuk tidak menilai pengurusnya berdasarkan hebat atau tidak hebat, berdasarkan pengurus yang lalu atau yang masa purba zaman entah kapan itu. Para anggota PKP stop untuk menghakimi para pengurus yang sedang mulai belajar untuk berpengalaman. Sebab kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman, maka mereka nggak pernah punya pengalaman. Lalu mereka akan berkata, saya tidak bisa, jangan saya. Maka tidak akan pernah terjadi yang namanya suksesi kepemimpinan. Tidak ada regenerasi
penerus kepengurusan. Maka kita yang sebagai anggota PKP, lihatlah mereka sebagai orang yang Tuhan pilih dengan ketidakmampuan, dengan kekurangan, dengan kelemahan yang diminta oleh Tuhan, justru dilihat dari situ. Yang Tuhan juga tahu dia pasti nggak bisa bagian itu, tapi tetap dipilih oleh Tuhan. Tuhan tahu persis dia nggak bisa di sini, tapi Tuhan tetap pilih. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melihat itu sebagai karunia Tuhan? Lihatlah usaha mereka untuk membangun persekutuan. Oh iya, pasti nanti akan ada salah-salah, iya. Pasti akan ada kekurangan, oh iya. Pasti akan ada miskomunikasi, oh iya, namanya orang belajar. Nah, para ibu yang sudah berpengalaman di masa lalu, bantulah mereka. Ajari, bimbing, bukan digosipin, bukan dinyinyirin, bukan dijulitin, bukan diomongin di belakang, diajarin. Bu, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, dan seterusnya. Itu namanya kita akan belajar dari pengalaman. Yang terakhir nih, untuk para pengurus yang terpilih, sama juga, stop menilai diri Anda lemah, stop menilai diri Anda susah, stop menilai diri Anda tidak bisa apa-apa. Iya, tapi benar, saya nggak bisa ngomong. Oh iya benar, Tuhan tahu kamu nggak bisa ngomong. Tuhan sudah tahu, nggak usah diekspos. Tuhan sudah tahu kau tidak bisa bicara. Tuhan sudah tahu kau tidak mampu public speaking. Tuhan juga tahu kamu tidak punya kemampuan manajerial. Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kamu punya kelebihan-kelebihan tertentu yang hanya mungkin terjadi dan akan muncul apabila engkau diberi kesempatan untuk menunjukkannya. Di bagian lain dalam Alkitab kita ada perkataan dari Paulus, dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Karena itu resep bagi saya, resep untuk melayani bagi saya adalah justru bagi para pengurus, janganlah kita merasa bahwa kita sudah pandai. Janganlah kita merasa bahwa kita sudah berpengalaman, justru jadilah orang yang tidak punya pengalaman supaya kita haus dan lapar untuk mencari pengalaman. Jadilah orang yang selalu merasa tidak pandai sehingga kita terus berguru kepada siapapun. Sehingga nggak perlu ada konflik ketika ada orang ngajarin, oh iya betul. Jadilah orang yang selalu haus akan bimbingan orang lain. Dengan demikian maka orang yang merasa dirinya hebat, punya penyaluran untuk membimbing, dan kita yang betul-betul merasa tidak bisa, kita punya tempat untuk bertanya. Itulah persekutuan yang saling melengkapi. Jadi nggak penting siapa yang jadi pengurus. Yang penting siapa yang mau bekerja bagi Tuhan. Yang penting siapa yang mau melayani Tuhan. Sebab ketika kita berkata iya untuk pelayanan kepada Tuhan, maka Allah sendiri yang akan menaruh setiap perkataan Allah ke mulut bibirnya. Dan itulah yang menjadi poin utama. Karena itu ibu-ibu, mari kita berusaha bersama-sama untuk menjadi orang yang butuh bimbingan, untuk menjadi orang yang haus ilmu pengetahuan, untuk menjadi orang yang selalu merasa butuh pertolongan. Supaya kita mencari dimanapun orang yang mampu membimbing kita. Supaya kita menjadi pribadi yang terbuka untuk setiap persoalan-persoalan yang tidak mampu kita selesaikan dan ditolong oleh orang lain. Supaya kita dijauhkan dari rasa tersinggung kalau kita diberi kritik. Supaya kita dijauhkan dari rasa marah ketika kita tidak merasa terlayani dengan baik. Sehingga kita saling memaklumi satu dengan yang lain. Yang satu sedang belajar melayani, yang satu sedang belajar untuk menerima bagaimana orang melayani dia dengan keadaan yang sebenarnya. Itu hakikat persekutuan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, di masa pandemi ini ketika kita ibadah secara online begini, maka pertemuan tatap muka menjadi jarang, dan karena itu komunikasi tetap harus berjalan lancar melalui berbagai media. Nah, bukalah hati dan pikiran kita ketika kita mendapat masukan-masukan, bukalah hati dan pikiran kita ketika kita mendapat undangan-undangan untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Selamat kepada para pengurus.
Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan para pengurus yang baru, dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ibu-ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang makasih, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Kami bersyukur karena Engkau mengenal kami begitu rupa sehingga tidak ada yang tersembunyi dari diri kami di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, ajarlah kami supaya kami mampu menerima diri kami dan melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami. Lebih dari itu juga Tuhan, jadikan kami orang yang berani untuk melihat orang lain dalam keadaan sebagaimana Tuhan melihat mereka, sehingga kami dapat menerima mereka dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kami berdoa Bapa, biarlah kehadiran kami sebagai ibu-ibu di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keluarga maupun masyarakat, kami sungguh dapat memberikan keteladanan sebagaimana Tuhan kehendaki dari kami sebagai ibu-ibu. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pengurus yang baru terpilih. Tuhan berkati mereka dalam kepengurusan mereka, Tuhan berkati mereka di dalam pengambilan keputusan. Kami tahu bahwa Engkau memilih mereka dengan maksud-maksud baik, dan kami tahu juga Engkau telah mengenal mereka sedemikian rupa sehingga mereka boleh terpilih untuk menjadi pengurus. Berkati mereka ya Bapa dalam ketidakmampuan mereka, berkati mereka dalam kekurangan mereka, juga berkati mereka dalam setiap kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk dapat melihat dan menerima mereka sebagaimana Tuhan melihat dan menerima mereka juga. Supaya kami dapat mendukung setiap program kerja yang mereka sudah susun, kami dapat mendukung setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Dengan demikian persekutuan kami boleh menjadi persekutuan yang saling membangun satu dengan yang lain. Bapak, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam proses penyembuhan, di dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Saimin, kami berdoa untuk Ibu Sianturi, kami berdoa untuk Bapak Pasandaran. Tuhan juga boleh berkati mereka dan siapapun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam doa ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka di dalam setiap upaya untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa ya Bapak untuk keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk menolong setiap ilmuwan yang berjuang untuk menemukan vaksin. Tuhan, menolong setiap tenaga medis yang juga berjuang untuk memberi perawatan dan kesembuhan bagi setiap penderita. Terlebih lagi Tuhan, tolong berikan kepada kami semua masyarakat hati yang bijaksana untuk dapat mematuhi setiap protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, supaya kami juga dapat diluputkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga berdoa Bapak, berikan kepada pemerintah bangsa dan negara kami hikmat, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang tepat dan sesuai untuk langkah-langkah mengatasi dampak dari pandemi COVID ini. Berkatilah ya Bapak setiap orang yang duduk dalam pemerintahan supaya mereka dimampukan oleh Tuhan bekerja dengan hati, bekerja dengan tulus, bekerja dengan tekad yang kuat untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa dan negara kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami nikmati. Kami berdoa untuk gereja kami,
untuk persekutuan dalam kehidupan kami dalam bergereja. Tuhan berkati setiap orang yang berjerih lelah dalam pelayanan. Tuhan berkati setiap orang yang juga ikut ambil bagian dalam tugas-tugas untuk melayani di gereja kami. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, berkatilah keluarga kami masing-masing. Untuk anak-anak kami yang masih belajar dari rumah, untuk setiap orang yang masih bekerja keras dan setiap orang yang berjuang untuk mendapatkan hidupnya, Tuhan berkatilah setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang di sekitar kami, supaya semua usaha yang dilakukan untuk mendatangkan kesejahteraan boleh berlangsung dengan baik. Tuhan lindungi keluarga kami dari bahaya, dari kesusahan. Tuhan lindungi keluarga kami dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan supaya kami juga boleh terus diteguhkan, dikuatkan di dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami boleh terus memuji-muji nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati dalam persekutuan ini. Dan kami mau menaikkan doa kami ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan persembahan Kidung Jemaat dari 393 bait 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya
kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu ya Allah, karena kami sudah membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami. Biarlah ungkapan syukur kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk kasih demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pengurus mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu dalam ibadah Pelkat PKP di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Esti Handayani Herbawal yang telah menyampaikan firman Tuhan di sore ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Tri Esti Handayani dalam tugas, pekerjaan, dan keluarga, terutama dalam pelayanannya. Pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Simanjuntak yang telah bertugas sebagai liturgos dalam ibadah Pelkat PKP sore ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan juga dalam keluarga. Berita-berita selanjutnya dari Pelkat PKP dapat dilihat dalam warta jemaat pekan depan. Atas perhatian ibu-ibu, Pelkat PKP mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam ibu-ibu yang kami kasihi, apa kabar? Salam sehat. Izinkan kami pada saat ini mewakili pengurus PKP GPB Kes yang lama mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi ibu-ibu dalam program-program yang kami buat. Dan tak lupa kami juga memohon maaf yang besar-besarnya apabila program-program tersebut kurang berkenan di hati ibu-ibu dan mungkin kami belum sanggup untuk mencakup semua ibu-ibu yang ada di sini. Karena itu kami mohon maaf dan tetap setia dalam program-program PKP yang ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melayani Tuhan
Ibu-ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, marilah kita pergi dalam damai sejahtera dan kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar di segala waktu dan tempat. Janganlah kita khawatir karena Roh Kudus akan membimbing dan menolong kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Peliharalah kasih persaudaraan. Marilah kita berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti nomor 115, bait 1 dan 2, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kita sekarang akan menerima berkat Tuhan, karena itu arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.